mulai berontak ini karena kita pelan-pelan tangkap. Panen nira lontar itu memang dalam satu hari 2 kali panen. Pokoknya habis diambil itu langsung diproses. Karena kalau tidak, rasa niranya itu jadi asam. Memang benar ya, whale shark itu dibilang sebagai the gentle giant. Karena bentuknya besar, tapi dia itu ramah dan baik banget. Indonesia tercatat sebagai negara dengan kekayaan flora dan fauna yang sangat tinggi. Namun, data ini disusul dengan jumlah konflik buaya dan manusia yang cukup mengkhawatirkan. Sekarang saya bersama unit penanganan satwa BBKSDA NTT. Sekarang kita mau langsung menuju ke lokasi. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Tingginya intensitas hujan saat cuaca ekstrim membuat sungai Noemuke rentan terhadap banjir. Buaya yang terbawa arus sering terjebak di genangan air kecil saat air mulai surut. Nah, ini kita sudah sampai di lokasinya, tepatnya di Kecamatan Amanuban Selatan. Memang sudah ada 3 titik yang dipasang perangkap buaya. Nah, ini saya mau mengecek salah satunya. Nah, itu di titik yang ketiga, kita mendapatkan targetnya. Ayo Pak, kabur-kabur lagi. Nah, itu dia, buayanya sudah terperangkap. Dari ketiga jerat yang dipasang, hanya 1 yang berhasil membuktikan efektivitasnya. Buaya berhasil menyelinap. Dengan menenggelamkan badannya, dia semakin bergerak ke pinggir. Ya, buayanya mulai berontak ini karena kita pelan-pelan tangkap. Berat. Nah, ini bagian matanya sengaja ditutup supaya buaya tidak melihat ke arah manapun, sehingga kita lebih mudah untuk menangkapnya. Buaya mulai melemah ketika matanya ditutup. Mereka kehilangan kemampuan untuk melihat ancaman atau mangsa di sekitarnya. Rahang merupakan salah satu pertahanan diri yang utama karena memiliki otot yang sangat kuat. Nah, kalau sudah seperti ini, udah posisi buaya diduduki, kita akan melepas tali-talinya, lalu dikunci mulutnya menggunakan lakban ini. Karena buaya ini memang termasuk satwa yang dilindungi, makanya cara penangkapannya itu semua aman. Tidak boleh sampai buayanya itu mati atau melukai buaya. Reptil ini berperan penting dalam ekosistem sebagai predator puncak dan membantu menjaga keseimbangan populasi hewan lain. Nah, ini akhirnya buayanya sudah tertangkap, sudah diamankan juga, dan habis ini buayanya akan langsung dibawa ke tempat penampungan satwa sementara di BBKSDA NTT. Memang banyak pesan juga untuk masyarakat ya untuk tetap berhati-hati di wilayah yang rawan konflik buaya. Karena dirasa masih banyak buaya yang mengintai, tim unit penanganan satwa masih terus aktif melakukan penangkapan buaya. 3 hari sekali mereka melakukan pengecekan dan pemasangan jerat dengan teliti, memastikan bahwa semua perangkat berfungsi dengan baik untuk menangkap satwa liar di daerah ini.
Dalam proses evakuasi satwa seperti buaya memang membutuhkan cara-cara yang bisa dibilang aman. Cara kerjanya itu nanti ketika ada buaya yang lewat, masuk untuk memakan umpan yang kita sediakan ini. Jadi ketika dia makan otomatis dia akan bergerak dan ini akan mengunci dengan sendirinya. Nah, pemasangan snare bite membutuhkan pohon yang kuat sebagai titik tumpu yang mampu menahan tarikan dan beban buaya yang terjebak. Pulau Rote yang terletak di bagian selatan Indonesia memiliki keindahan laut yang beragam. Tak hanya menjadi surga bagi penyelam, namun di dalamnya terdapat sumber daya laut yang melimpah sebagai sumber mata pencaharian dan tradisi nelayan lokal. Layaknya masyarakat pesisir, laut sudah menjadi sumber mata pencaharian mereka. Seperti yang mau saya cari sekarang, yaitu telutai. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Udang ronggeng merupakan krustasea dari ordo Stomatopoda. Si bongkok ini memang terkenal punya rasa yang lezat, sehingga banyak yang memburunya untuk dikonsumsi. Untuk mendapatkan udang ronggeng, ini menggunakan perangkap seperti ini dan menggunakan umpan ikan basah. Jadi ketika ditaruh di lubang, nanti udangnya akan naik untuk makan umpan dan dia akan terperangkap atau terjerat di sini. Indera penciuman yang berada di tepi cangkang sangat tajam, membuat mereka bisa mendeteksi bau makanan dari jarak jauh. Kemampuan ini membantu mereka mencari umpan dan mengenali lingkungan sekitar. Sulit sekali mencari lubang udang ronggeng. Memang benar-benar harus jeli. Tapi untungnya 4 perangkap sudah terpasang semuanya. Jadi tinggal kita tunggu aja kurang lebih selama 30 menit. Nanti abis itu baru dicek lagi satu persatu perangkapnya. Semoga dapat banyak. Udang mantis ini merupakan makhluk nokturnal dan hanya akan keluar dari sarang saat malam hari. Untuk menangkapnya di siang hari, nelayan memasang umpan agar krustasea tersebut keluar dari tempat persembunyiannya. Salah satu dari kami melihat jerat bergerak, tanda perangkap berhasil mendapatkan mangsa. Wah, dapat! Telutai atau udang ronggeng. Tuh lihat, dapat ukurannya besar sekali. Udang ronggeng memiliki senjata yang tajam berupa duri kecil terletak pada antena dan kaki mereka. Duri ini membantu mereka untuk mempertahankan diri dari predator dan bisa digunakan saat mereka menggali atau bergerak di dasar laut. Ini benar-benar harus hati-hati karena bagian capit di depan ini tajam sekali seperti pisau. Dan matanya udang ronggeng itu bisa melihat 360 derajat sehingga dia tuh sebenarnya paham akan serangan di sekitarnya. Tapi karena kita pakai perangkap, jadi sudah aman, tidak akan kemana-mana dia. Masih ada 3 perangkap lainnya yang harus segera diperiksa. Bawa ke pinggir kali ya. Ayo kakak. Banyak yang menggambarkan rasa udang ronggeng sebagai perpaduan antara manis dan gurih dengan sedikit sentuhan rasa laut yang khas. Setelah berganti baju, saya tak sabar untuk segera membuktikannya. Kalau saya biasa makan udang itu gurih, nah bagi masyarakat Rote
biasa memakan udang itu dengan rasa yang manis. Makanya udang ini akan langsung direbus menggunakan gula. Ini airnya sudah mendidih, udah dicampur dengan gula, tinggal dimasukin udangnya. Dari tadi saya penasaran, kalau makan udang tapi kuahnya itu manis tuh kira-kira rasanya seperti apa? Udang ronggeng mengandung banyak protein. Jika terlalu lama terkena panas, protein ini akan mengeras dan membuat tekstur dagingnya menjadi keras dan kering. Kalau airnya sudah mendidih, tinggal nunggu 1-2 menit saja udangnya matang. Walaupun secara ukuran besar seperti lobster, tapi ternyata dagingnya itu lebih sedikit justru dibanding lobster. Padahal cangkangnya itu tipis ya. Kirain daging akan lebih tebal. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Panen nira lontar itu memang dalam 1 hari 2 kali panen. Pokoknya habis diambil itu langsung diproses. Karena kalau tidak, rasa niranya itu jadi asam. Masih dari Pulau Rote. Tidak hanya menyimpan potensi maritim, pulau yang berbatasan dengan Samudra Hindia ini menghasilkan garam yang didapat dari tanah. Kalau biasanya membuat garam itu dari air laut, bagi masyarakat Oenggae, membuat garam itu bisa dari tanah. Seperti yang sedang saya cari sekarang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Masyarakat Rote memanfaatkan lahan kering di daerah muara untuk membuat garam. Mereka memilih tanah kering karena lebih mudah diambil dan diolah sehingga proses produksi menjadi lebih efisien. Nah, walaupun bentuknya seperti ini, tapi mengandung garam. Nanti kita saring lagi. Jadi ini tanahnya juga dipilihin yang masih gembur. Nggak boleh ada yang gumpal-gumpal. Cuaca ekstrim bisa menyebabkan gelombang besar dan banjir di daerah pesisir. Sehingga air laut banyak terjebak di daerah muara dan rawa. Ketika air surut, sisa-sisa air laut tidak dapat mengalir, tertinggal dalam genangan, dan lama-kelamaan akan mengering. Wah, oke. Lumayan juga ternyata 2 keranjang berat sekali. Ini bisa sampai 10 kiloan ini kayaknya Mama. Iya, 10 kilo. Dan biasanya Mama itu bisa sampai 10 keranjang sampai ke tempat proses pengolahan. Luar biasa. Mama, ayo siap jalan. Tanah yang mengandung garam ini kemudian dipikul sepanjang 500 meter menuju ke tempat pengolahan. Untuk mengekstraksi garam, dibutuhkan saringan khusus yang terbuat dari kain dan anyaman bambu. Lagi tambahin Mama. Sudah penuh. Nah, saringan ini nih bisa muat sampai 50 kilo tanah yang nantinya akan disaring dan diproses lagi akan menghasilkan kurang lebih 15 kilo garam. Jadi menyusutnya lumayan juga jauh. Campuran air laut membantu mengkristalkan garam saat air menguap, sehingga menghasilkan garam yang bersih dan berkualitas. Proses penyaringan ini juga membantu menghilangkan partikel-partikel lain seperti debu dan kotoran. Jadi udah terpisahkan antara tanah dan juga kandungan garamnya. Nih tersaring hasil saringannya ada di bawah sini. Tak perlu mengandalkan matahari. Air garam dipanaskan atau direduksi untuk mempercepat proses penguapan. Kalau sudah seperti ini, tinggal menunggu mendidih terus nanti lama-lama akan mengkristal. Nah ini apinya akan terus nyala, ditunggu kurang lebih selama 2 jam.
Proses pengolahan bisa membunuh mikroorganisme untuk memastikan garam yang dihasilkan lebih higienis. Sudah habis, Mama. Tinggal tunggu dingin saja ya. Meskipun dihadapkan dengan perubahan iklim dan juga persaingan dengan garam pabrik, para petani garam tentunya masih tetap gigih untuk mempertahankan tradisi mereka. Bahkan garam yang dihasilkan juga punya cita rasa yang khas dan juga kualitas yang gak kaleng-kaleng. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Hati-hati ya, Pak. Karena ini posisi pohonnya itu berdekatan, makanya di atas sana sengaja sudah dibuat jembatan dari bambu supaya ketika naik di satu pohon bisa nyebrang ke pohon lainnya. Ini ada 1, 2, 3, ada 4 pohon. Jadi nanti Bapak panennya udah tinggal nyebrang-nyebrang aja. Terus turunin deh niranya. Untuk mencapai tempat penyadapan, umumnya penyadap memilih untuk melukai batang pohon sebagai pijakan. Tapi, berbeda dengan masyarakat Pulau Sabu yang sudah bermukim di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Mereka memanfaatkan pelepah lontar sebagai pijakan. Pak, nanti ini saya oper ya. Bapak lepas dulu yang di atas. Tidak ada waktu yang pasti untuk penggantian pelepah. Jika penyadap merasa pijakannya sudah lapuk dan membahayakan, mereka mengganti dengan pelepah baru. Karena ini posisi pohonnya itu tinggi dan butuh orang-orang profesional yang bisa manjat pohon. Nah, saya karena baru pertama makanya harus pakai tangga supaya lebih aman. Bentar, Pak. Pak, ini saya oper ya. Di tempat asal para penyadap Pulau Sabu, pohon lontar sengaja tidak dilukai sebagai bentuk penghormatan dan pelestarian. Dengan memberikan pijakan dari pelepah, masyarakat menjaga agar pohon tetap sehat dan produktif, sekaligus melindungi akar dari kerusakan. Salah satu kesulitannya manjat pohon lontar, itu ada bagian pelepah yang ada di tengah-tengah ini posisinya, dan ini tuh tajam. Walaupun kita bisa memijak, tapi akan sangat membahayakan. Manusia hidup menyesuaikan lingkungan. Mata pencahariannya seringkali ditentukan oleh sumber daya alam yang tersedia di sekitar. Mereka berani mengambil resiko untuk bertahan hidup. Keberadaan pelepah yang menempel ini sebagai pertanda usia pohon. Jika batangnya gundul, dapat dipastikan usia pohon yang sudah tua. Kira di pohon terakhir Bapak langsung turun. Sini, Pak. Wih, ayo Pak, kita kumpulin yang ada di situ. Ayo, Pak. Panen nira lontar itu memang dalam 1 hari 2 kali panen. Pokoknya habis diambil itu langsung diproses. Karena kalau tidak, rasa niranya itu jadi asam. Lumayan juga Pak hasilnya ya. Mama sudah datang. Mama, nanti kita bawa ini. Budaya masyarakat NTT dalam berbagi peran berdasarkan gender, di mana laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah dan perempuan bertanggung jawab atas urusan dapur dan rumah tangga. Siap. Ayo Mama. Bersama Mama, 15 liter nira lontar kami pikul sejauh 200 meter menuju tempat produksi. Tidak hanya gula lempeng yang menjadi produk utama,
Masyarakat NTT juga menghasilkan berbagai produk olahan lain yang tak kalah nikmat. Dari warnanya sudah mulai berubah kecoklatan, makanya sudah harus langsung diangkat. Oke Mama, kita angkat dulu saja. Karena tadi niranya itu tidak terlalu banyak. Ini hasil gulanya pun menyusut jadi lebih sedikit. Nah, tapi kalau udah seperti ini, itu namanya adalah gula sabu ya, Mama? Kalau lebih cair lagi itu biasa disebut gula air, tapi ini udah jadi gula sabu. Gula sabu dibuat dalam waktu 1-2 jam saja. Hasilnya berbentuk cair seperti madu. Kalau dilihat secara warna dan juga tekstur, itu mirip seperti madu. Cuma setelah dimakan, dicicipi, itu benar-benar lengket banget di dalam mulut. Struktur gula sabu lebih padat dengan teksturnya yang kenyal. Memang kalau kebiasaan masyarakat di sini, gula sabu ini untuk menambah tenaga. Selain bisa dimakan langsung, bisa juga nih dijadikan minuman. Tinggal dicampur aja pakai air. Zaman dulu, cara ini dilakukan masyarakat NTT jika terjadi gagal panen. Gula sabu diyakini memiliki kalori yang cukup tinggi, sehingga cepat mengenyangkan. Pengolahan lontar dengan cara yang tradisional seperti ini bisa menjadi bukti bahwa tradisi bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Dari Nusa Tenggara Timur, petualangan saya lanjutkan ke arah barat, di perairan Pulau Sumbawa. Teluk Saleh menjadi rumah terbesar kedua bagi hiu paus setelah Teluk Cendrawasih di Papua. Sepanjang tahun, Teluk Saleh menyediakan plankton dan ikan-ikan kecil makanan whale shark. Dari 120 jumlah hiu paus yang ditemukan, ketika mereka lagi berenang kemanapun berkelana, 80%-nya itu pasti balik lagi ke sini. Walaupun termasuk keluarga hiu, spesies ini bukanlah predator sebagaimana hiu lainnya. Mereka sangat bersahabat, bahkan seringkali muncul di antara para penyelam. Barusan saya ketemu whale shark pas di depan muka saya. Jadi kita hadap-hadapan seperti ini dengan posisi mulutnya itu terbuka. Jadi pas kebuka kayak gitu memang besar sekali. Ukurannya itu bisa mencapai 1,5 meter. Hiu paus mendapatkan makanannya dengan cara menyaring sekitar 600 meter kubik air setiap jamnya. Air disaring menggunakan insang, sementara plankton, udang, ikan kecil, dan krustasea masuk ke dalam pencernaannya. Jadi ada 3 yang kita temuin. Yang pertama itu baby. Yang masih baby itu ukurannya sekitar 4 meter. Dan yang besarnya itu kurang lebih 12 meter. Tujuan saya bersama teman-teman yang peduli kelestarian hiu paus tidak hanya berenang bersama saja. Secara berkala, teman-teman ini datang untuk melakukan monitoring. Jadi, ini saya bersama teman-teman konservasi akan melakukan rescue terhadap hiu paus. Karena badannya itu terlilit oleh tali. Salah satu kebiasaan jenis ikan terbesar di dunia ini adalah mencari makan di sekitar bagan. Hingga banyak kasus ikan ini sering tersangkut jaring nelayan. Sepertinya tidak terlalu terganggu sih dengan adanya lilitan ini, cuman ya kita kasih membahayakan. ya.
meter itu sampai luka, dibiarkan. Setiap tahun, hiu total mengalami pertumbuhan sekitar 20 hingga 30 cm. Jika dibiarkan, semakin tahun tali yang melilit akan semakin mencekik badannya. Seperti hewan laut lainnya, hiu paus juga nggak boleh disentuh sembarangan, kecuali tim konservasi yang memang punya tujuan dan juga misi khusus. Kayak tadi kita melakukan misi penyelamatan atau rescue. Hewan laut ini memiliki berbagai mekanisme pertahanan diri. Salah satunya sangat sensitif dengan sentuhan benda asing termasuk tangan manusia. Jika sering disentuh, bisa berakibat iritasi, bahkan kematian. Selain itu, sentuhan tangan manusia akan mengakibatkan stres yang dapat melemahkan sistem kekebalan tubuhnya. Kalau dilihat-lihat, hiu paus itu permukaan kulitnya kasar seperti amplas. Jadi itulah alasan kenapa mereka nggak boleh disentuh. Karena bisa bikin hiu pausnya itu sendiri tidak nyaman dan membahayakan juga buat manusianya, bisa terluka. Kalau kena, tangannya itu bisa lecet atau tergores. Bisa berenang bareng hiu paus, karena ketemu hiu paus menjadi salah satu bucket list saya. Ikuti jejak saya, jejak beruang. Walaupun perempuan di Bima itu sering menutup kepalanya, tapi mereka nggak lupa dengan perawatan dengan cabai sabia. Selain balutan busana sopan dan anggun, perempuan Bima juga memiliki cara untuk tetap tampil cantik dan bersih. Secara turun-temurun, pengetahuan mereka tentang perawatan telah melampaui ilmu pengetahuan. Salah satunya dengan memanfaatkan khasiat cabai untuk merawat rambutnya yang biasa tertutup. Walaupun perempuan di Bima itu sering menutup kepalanya, tapi mereka nggak lupa dengan perawatan dengan cabai sabia. Ini dia nih. Cabai ini juga disebut dengan cabai gunung atau cabai hutan. Sejak dulu, tanaman ini telah digunakan masyarakat Bima untuk obat herbal. Mulai dari masuk angin, sakit kepala, sakit gigi, hingga obat tekanan darah rendah. Dapat banyak banget cabai sabianya. Bu, ayo Bu, kita langsung ramas. Ayo. Let's go. Sambil nunggu cabainya ditumbuk, saya penasaran nih sama yang belum kering. Beneran pedes apa enggak? Saya mau cobain ya. Dan cuma memang dia tekstur dalamnya itu lebih padat. Wah, pedasnya sampai ke bibir. Sensasi pedas cabai sabia dipercaya bermanfaat untuk menyegarkan kulit kepala, mencegah ketombe, dan mengurangi kerontokan. Ini ya, Bu? Ya. Oke, langsung diratain. Nutrisi lainnya dalam sabia berkhasiat untuk melancarkan peredaran darah di kulit kepala. Wow! Langsung berasa hangatnya. Wah, ini benar-benar terasa hangat di kepala. Terus jadi lembut juga rambutnya. Memang kalau dari kelapa itu melembutkan, terus dari cabenya itu menghangatkan. Terus tadi ada tambahan sedikit kunyit putih. Itu untuk mengurangi rasa panas dari cabenya. Jadi memang karena saya pemula, itu pakainya nggak boleh terlalu banyak. Karena nanti bisa sakit kepala. Bukannya ngilangin sakit kepala, malah jadi makin sakit kepala. Ini
ini dosisnya udah pas banget, Bu. Adegan ekstrim yang tidak boleh ditiru dilakukan oleh Tetua Mbojo. Beliau dengan sengaja meneteskan ramuan pedas ini pada kedua matanya. Itu dia, salah satu tradisi wanita Bima juga memakai cabai sabia ini untuk diteteskan ke mata. Itu katanya supaya matanya tuh lebih segar. Bu, masih pedas, Bu? Masih berasa pedasnya, tapi memang mereka suka. Langsung segar, Bu. Luar biasa memang. Kalau saya nggak berani, takut. Walaupun perempuan Bima itu sering turun ke ladang, tapi mereka tidak lupa dengan haknya untuk selalu tampil cantik dan juga merawat diri. Salah satunya dengan cara ini, keramas dengan ramuan tradisional. Ikuti jejak saya, jejak petualang.